berbagi. Ya semoga bermanfaat ya. Sedikit lebih kurang nanti juga saya Bapak Ibu juga berbagi intuisi juga ya kita penyampaian saya. Mungkin ada hal-hal yang lain yang Bapak Ibu dapat dan menginspirasi Bapak Ibu begitu ya. Nah, yang ingin saya bagikan hari ini adalah tentang budaya positif. Ya, kalau kita bisa kita lihat di sekolah kita sebenarnya kita sudah positif Bapak Ibu. Ya, sudah ya. Namun ada beberapa yang mungkin masih ya kurang positif, kita ya belajar lebih positif lagi ya. Di dalam membangun budaya positif ini akan saya coba ya kita akan mulai dengan satu permainan simpel ya. Coba buka apa ya? Buka HP? Bukan ya. Bapak Ibu nanti berdua ya dari pasangannya Bapak Ibu atau bertiga juga boleh, berempat juga boleh. Satu jadi A ya. Jadi yang A itu dia tangannya akan dikepal dan kepalanya itu dia menggenggam sesuatu, anggap aja kita menggenggam sesuatu yang sangat-sangat berharga. Jadi yang A ini dia harus berusaha sekuat tenaga supaya kepalanya tidak dibuka. Karena kamu harus kuat tenaga menjaga sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Terus yang B, ya teman satu lagi harus berusaha membuka kepalan tangan itu. Apakah dengan memaksa dari buka atau dengan membujuk, mengkritik, atau dengan cara apapun, ya, mengintimidasi, atau dengan cara apapun terserah Bapak Ibu supaya kepalan tangan Bapak Ibu yang genggam yang itu tidak mau membukanya. Oke, ya, silakan. Sudah ada pasangannya? Kiri kanan saja ya. Silakan dimulai. Nanti gantian ya, gantian.
ketika temannya tidak mau membuka, ada yang belum berhasil banyak kan? Nah, karena dia memang merasa yang dia anggap itu sesuatu yang sangat berharga. Ya, jadi siapapun, apapun caranya, tidak akan bisa, tidak akan menjadikan dia, kemauan dia, keinginan dia. Ya, jadi dari firman ini tentang terus bagaimana teman-teman yang sudah terbuka tangannya? Ada yang jasa, tertipu. Nah, sebenarnya dari teori Glaser ya, sebenarnya teman-teman yang mengizinkan Anda untuk supaya tangan dia dibuka. Kalau Bu Siska, Mas Sugi tidak izinkan Aida atau Mita untuk melakukan hal seperti itu, ya, tidak mungkin juga tangannya dibuka. Ya, jadi ada makna di sini. Jadi hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol, mengendalikan kita. Sama halnya ketika kita hadapi anak murid kita, ini ada ilusi ya. Ada beberapa miskonsepsi karena terlalu banyak saya hanya bisa ambil satu. Ya, di sini pada dasarnya ya kita itu tidak dapat memaksa anak murid kita ya untuk berbuat sesuatu jika anak murid ini tidak memilih untuk tidak melakukannya. Ya, walaupun tampaknya kita bisa ya, kita bisa mengarahkan. Sebenarnya ya karena anak murid ini sedang mengizinkan kita ya untuk mengontrol diri. Ya, ini dari Dr. William ya. Ya, saat itu untuk kontrol guru yang menjadi kebutuhan dasar yang dipilih anak murid tersebut. Jadi teori kontrol ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Nah, budaya positif. Ya, dalam rangka menciptakan budaya yang positif atau lingkungan yang positif, ya salah satu strategi yang akan kita tinjau kembali yaitu penerapan disiplin. Penerapan disiplin kita, apakah sudah efektif? Ya, apakah masih perlu ditinjau kembali? Ini bukan disiplin dari masalah kesiswaan ya Bapak Ibu ya. Ini disiplin kita sama anak, ya, secara kelas gitu ya. Jadi apa arti sesungguhnya disiplin itu sendiri? Nah, disiplin ini tidak harus dengan memberikan hukuman atau sanksi. Ya, justru ini adalah salah satu alternatif terakhir. Ya, dan kalau perlu ya tidak digunakan sama sekali. Ya, disiplin yang menggunakan memberikan hukuman atau sanksi. Nah, untuk mengembangkan budaya positif, kita harus mulai dari disiplin. Kenapa ditambahkan kata positif? Ya, karena kalau saya sendiri ya, saya kurang tahu kalau Bapak Ibu. Saya sendiri kalau kita dengar kata disiplin itu konotasinya ke peraturan, kepatuhan gitu ya. Nah, dengan kita tambahkan positif, artinya tidak hanya sekedar itu. Ya, kita mau anak-anak disiplin yang positif. Nanti diperbagi itu dimulai digabung ya. Dimulainya digabung. Oke, terima kasih Bu Ika. Langsung ya. Sebagai guru bahasa Indonesia ya, sangat memperhatikan ini. Oke, disiplin positif itu yang ingin kita kembangkan yaitu berasal dari dalam diri, ya. Jadi disiplin diri itu artinya kita bisa mengontrol atau menguasai diri kita dalam bertindak melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai baik, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini sendiri. Saya yakin Bapak Ibu banyak nilai-nilai baik dari Bapak Ibu. Ya, itu kita jalaninnya berdasarkan itu, bukan berdasarkan aturan-aturan yang dibuat atau diatur, bukan. Jadi dari motivasi intrinsik, motivasi internal dari dalam diri kita, ya, untuk menjalankan disiplin itu. Dan dalam ini kita perlu mengenal beberapa teori di sini ya. Nah, saya akan kupas satu persatu. Pertama tentang teori motivasi. Nah, sebenarnya menurut teori kita melakukan sesuatu, kita berperilaku, yaitu ada 3 motivasi dasar.
Yang pertama, kita ingin menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kadang ada anak murid kita melakukan gini karena dia tidak mau dihukum, ya, sehingga dia mau disiplin. Ada motivasinya mengharapkan atau ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan, ya. Nah, ini yang motivasi dasar, ya, dari internal. Dia melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri, ya, dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan percaya. Tuh, ya, sehingga motivasi dasar kita melakukan sesuatu. Ya, ini ada kaitannya, nanti saya kaitkan dengan Bapak, ya. Nah, ada apa dengan hukuman dan konsekuensi? Kita jelas perbedaannya bahwa hukuman itu bersifatnya satu arah. Guru memberikan dan anak murid hanya bisa terima, ya. Dan hukuman itu bisa berupa fisik, ya, dan psikis, ya. Jadi kita juga harus hati-hati. Kadang kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, ya, menyindir, itu sebenarnya hukuman psikis, ya, bagi anak tersebut, ya. Kita juga harus hati-hati. Konsekuensi, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, ya, istilahnya konsekuensi itu dibuat oleh sekolah atau dari guru, ya, dan murid sebenarnya sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan dia terima. Nah, itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Dan ini kenapa saya kutip langsung, karena saya begitu tersentak ketika saya membacakannya, ya. Jadi saya bacakan kalau kecil, ya, saya bacakan, ya, saat seorang anak belajar untuk pertama kalinya, apalagi Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil, ya, ya, dia menggabungkan huruf-huruf, ya, kata-kata, ya, serta menyadari bahwa dia dapat membaca. Itu kan timbul pijar di matanya, yang begitu gembira, ya, sehingga terbentuk satu senyuman di wajahnya. Nah, anak tersebut begitu gembira, dia telah mempelajari dan menguasai sesuatu keterampilan baru, yaitu bisa membaca, yang mampu membaca. Sesungguhnya itu sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, ini kata-kata yang saya ingat, ya. Jika kita memberikan penghargaan kepada anak yang pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, rupanya kita akan mengambil kegembiraan dia pada saat itu yang sedang dia rasakan secara alamiah. Saya jadi tersentuh. Itu, ya, saya kadang juga begitu sama anak saya, kan, Bapak Ibu, ya, ada yang anak kecil mungkin terasa. Jadi rupanya kita mengambil kegembiraan yang dirasakan secara alami. Tapi dalam hal ini saya timbul satu pertanyaan juga sih, Bapak Ibu, apakah penghargaan berupa pujian itu termasuk nggak? Atau penghargaan yang di sini yang dimasukkan itu yang berupa fisik, ya, suatu. Nah, itu pengen saya tanyakan nanti. Hari ini kami ada video conference, ya, sama ada instruktur, ya, Jadi nanti pemaparan saya, Bapak Ibu, kalau timbul pertanyaan atau ada yang mau di ini juga, saya kalau tidak bisa jawab, saya tampung, nanti saya tanyakan di video conference kami nanti sore, ya. Nah, ini masalah penghargaan. Lebih ekstrim lagi di hukum penghargaan. Gimana tuh istilahnya? Saya setelah baca juga, kok bisa? Ya, rupanya saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, ya, kepada anak-anak yang agar berperilaku tanggung jawab, berperilaku baik, gitu, ya, atau kepada murid kita agar mempelajari sesuatu dengan baik, ya, baru, atau kepada pihak manajemen, ya, kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, ya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, saya merasa ini bagus sekali. Rupanya dalam memberikan penghargaan ini juga kita perlu mempertimbangkan, ya, dan memberikan penghargaan. Ya, memang istilah dari materinya dihukum.
Oh, maksudnya disambung kan? Baik, Bu. Nah, jadi penghargaan itu rupanya sering yang kita lakukan ya. Itu efektif sih, tapi dalam jangka waktu yang pendek, kan jangka waktu yang panjang. Dan banyak efek samping, ya, seperti menyebabkan ketergantungan. Kalau anak-anak sering kita berikan penghargaan, dia akan tergantung. Kalau gurunya sudah tidak memberikan penghargaan, dia akan tidak mau berusaha semaksimal mungkin. Ya, itu menyebabkan ketergantungan dan merusak hubungan. Nah, ini gimana? Ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika kita misalnya memberikan penghargaan, Pak Kecoro, hari ini sangat rapi ya, selamat ini ya, atau berapa ya, misalnya kan. Nah, sebenarnya seperti ilustri yang kami pelajari, kita sebenarnya merusak hubungan Pak Kun dengan Bapak Ibu yang lain. Kenapa? Karena ada saja Bapak Ibu lain yang mungkin iri. Oh, kenapa Pak Kun ada yang dipuji? Saya nggak rapi. Nah, jadi kita merusak, ada timbul iri. Itu kita merusak hubungan anak, ya, seperti di kelas ya, anak dengan teman-teman lainnya. Seperti itu ilustrasinya ya. Terus beberapa penelitian juga membuktikan satu kelompok ada penghargaannya ya, diberikan penghargaan. Ada satu kelompok tidak diberikan penghargaan. Nah, dari hasil penelitian itu, rupanya kelompok yang diberikan penghargaan itu ketepatannya berkurang, ya, kualitas kreativitasnya juga berkurang. Itu benar-benar ada hasil penelitian yang berbeda. Kalau kita mau, kita juga bisa melakukan ya. Dan sifatnya menghukum. Ya, ini ada satu ilustrasi yang saya baca, seperti sistem ranking ya, ranking 1, 2 dulu ya. Kenapa dihapus? Mungkin salah satu alasannya ini. Katanya yang ranking 2, ada kan ranking 1, ranking 2. Ranking 2 itu yang paling dihukum. Kenapa ranking 2? Kenapa saya bukan ranking 1? Jadi dia istilahnya dia dihukum dengan sistem ranking itu. Ya, apalagi yang ranking terakhir ya Bapak Ibu. Ya, lebih ini lagi itu. Nah, selain itu dalam menerapkan teori menerapkan disiplin, kita juga butuh mengerti ada 5 kebutuhan dasar. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Dan dalam prakteknya misalnya begini Bapak Ibu. Bertahan hidup itu kan berkaitan dengan makan dan minum ya. Kalau anak kita sudah kondisinya dia belum sarapan, haus banget, terus kita ngomelin, gak masuk dia. Karena kebutuhan dasar dia untuk makan penuhi pengusian itu, kebutuhan dasar dia itu belum terpenuhi. Jadi kita juga harus mengerti hal-hal seperti ini. Yang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi belum? Ya, apalagi kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Itu saya rasa yang paling banyak ya di sekolah kita ya, atau di sekolah-sekolah lain juga ya. Ya, kebanyakan anak kita ini memang butuh kasih sayang ya. Apalagi ada beberapa yang mengampun ekstra gitu ya, apel ya. Ya, jadi ada kebutuhan tentang penguasaan, mana dia ingin dia bisa menguasai sesuatu, ya, mampu gitu ya, menunjukkan dia mampu. Kebutuhan akan kesenangan, ingin sesuatu yang menyenangkan. Kita kan juga begitu bukan? Jadi sama aja anak kita juga butuh ya sesuatu yang bebas. Jadi dia ingin menuntut kebebasan ya. Kita lihat ada 2 kasus. Bapak Ibu coba kita belajar identifikasi ya. Ini ya kasus pertama ya. Kalau anak kita bilang, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kalau harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, kalau anaknya begini, sebenarnya kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Bapak Ibu? Kebebasan, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, atau berani? Kesenangan dan kebebasan. Kesenangan dan kebebasan. Kesenangan. Ya, jawabannya adalah jawabannya adalah kesenangan. Ya, kesenangan. Jadi dia kan seru. Jadi dia ingin bersenang-senang dengan
terus senandung gitu. Jadi itu kebutuhan dia pada saat itu ya. Coba lihat kasus yang kedua. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengar ibu guru aja. Kebebasan? Betul. 100% benar dan benar. Jadi dia kebutuhan akan kebebasan. Dia ingin bebas memilih proses pembelajaran yang dia inginkan. Misalnya lebih interaktif, ya ada kegiatannya, lebih seru lah gitu. Ini kebebasan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan anak dengan baik ya. Jadi kadang kita lihat anak kita berlaku bukan aneh ya, unik. Berlaku unik di kelas itu sebenarnya dia lagi ingin memenuhi kebutuhan dia Bapak Ibu. Ya, cuma kadang karena kita kesibukan kita tidak menyadarinya. Nah, dari sini kita belajar untuk menyadarinya ya. Kemudian kelas dalam hal ini menyampaikan jika kita bisa mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong ya, yang menyebabkan perilaku anak ya. Jadi kita bisa melakukan perubahan perilaku positif yang dengan mencari solusi ya. Solusi untuk pemenuhan yang memenuhi kebutuhan pada saat itu tertentu. Sehingga ya dengan cara yang positif juga. Ya agak kebut ya. Terlalu cepat Bapak Ibu. Tidak ya. Nah, dalam menerapkan disiplin positif ini kita butuh keyakinan kelas, karena itu akan kita balikkan ke keyakinan dia, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu yang ada yang sudah terapkan ya. Ada Bapak Ibu kelas 7. Saya sendiri belum sih juga. Ya, keyakinan kelas ini. Kenapa keyakinan kelas? Ya, bukan peraturan kelas. Ya, karena dengan keyakinan ya seseorang itu akan lebih termotivasi ya, karena kan sifatnya dari dalam diri, dari dalam ya. Murid akan lebih tergerak menjalankan keyakinan apa yang dia yakini baik daripada peraturan gitu ya. Jadi keyakinan kelas ini kalau nantinya kita ingin membentuk keyakinan kelas, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dia bersifatnya abstrak. Abstrak itu nanti saya tunjukkan contohnya ya, biar lebih paham. Dia merupakan pernyataan-pernyataan yang universal, terus bentuknya tentu positif, tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Dan sesuatu yang dapat diterapkan. Jangan kita buat sesuatu, misalnya keyakinan kelasnya, kelas kita harus tenang. Nggak mungkin kan? Benar nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin tenang terus kan? Ketika diskusi, ketika tanya jawab, ketika kita minta ini, nggak mungkin tenang. Nah, jadi sesuatu yang dapat diterapkan. Terus ada kontribusi. Jadi kita harus ajak semua anak ikut kontribusi atau partisipasi dalam pembentukan keyakinan kelas ini. Ya, dan keyakinan kelas ini kita bisa tinjau kembali. Tidak sudah selesai dibuat satu tahun kita ubah enggak. Kita bisa ubahnya karena ada yang sudah tidak sesuai atau ada yang sudah baik, ya kita tambahkan, kurangi, jadi bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya ini contoh ya, yang kelas 5 ya, namanya masih kelas SD. Jadi contohnya seperti ini, selalu bersikap positif, menjadi diri yang terbaik, ya percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen menjalankan terhadap setiap tugas yang diberikan, senantiasa atau suka membantu. Contohnya ya, kita lihat yang contoh kelas 7 lah ya, SMP ya. Nah, SMP kita contohnya seperti ini yang diberikan ya. Hormat. Nah, kita bisa menjelaskan hormat itu maksudnya apa? Meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang ya, dan barang milik orang lain. Kadang saya lihat anak itu kalau pinjam sesuatu itu kayaknya nggak menghormati kan. Kalau dulu kita pinjam sesuatu kembalikan yang lain, anak sekarang nggak pinjam pun nggak langsung ambil. Terasa nggak Bapak Ibu? Iya. Kalau saya begitu pinjam sesuatu sama teman, bukannya kita kalau pinjam langsung ambil gitu ya, kayaknya temannya wajib harus meminjamkan kepada dia. Dan pekerjaan ya, kita meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dengan baik. Ini contoh ya, nanti kita bisa membentuk keyakinan kelas. Nah,
kita perlu tahu juga ada 5 posisi kontrol guru. Ya. Pemukul. Dulu saya posisi pemukul. Saya ngaku. Saya kadang suka terbawa emosi dan saya bawaannya marah-marah. Ya, kamu ini gimana sih? Ini. Ya, itu kita berada di posisi pemukul Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu coba refleksi ya. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Kalau guru yang di posisi ini, dia begini, dia membuat muridnya merasa bersalah. Kamu kok tidak kasihan sama Miss? Miss sudah misalnya sedih loh. Nah, kita membuat murid merasa bersalah. Ya, nah, ada apa dengan posisi seperti itu nanti kita lihat ya. Nah, posisi teman. Kalau posisi teman itu dia berusaha ya jadi teman, ya kamu lakukan ini ya demi ibu ya. Ini dulu kerjakan, nanti yang lain bisa bantulah. Nah, gitu. Ini posisi sebagai teman. Pemantau ini dia memberitahu, dia sering memberitahu murid ketika kamu lakukan ini akibatnya apa, konsekuensinya apa. Jadi memantau, ya. Manajer ini sebenarnya posisi yang ideal yang kita ingin capai ya. Dimana kalau posisi manajer itu dia tidak langsung menghakimi atau menyalahkan anak, tapi dia mengajak anak bicara dan mengembalikan semuanya ke anak itu sendiri, menanyakan, ya. Jadi bagaimana, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Jadi posisi manajer. Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Seringnya di mana? Kadang semua posisi kita pernah ya. Kalau saya merasa semua posisi pernah, kalau lebih cenderung ke yang mana? Ya, saya lebih cenderung ke ini Bapak Ibu sekarang. Ya, nah, itu akibatnya apa? Kita lihat. Ini maaf terlalu kecil. Saya ngambil ininya aja ya maksudnya ya. Saya sampaikan maaf terlalu kecil. Jadi kalau kita di posisi penghukum ya, itu hasilnya anak akan menjadi memberontak ya. Apalagi kalau ketika kita hukumin hakimin marah-marah kan, dia memberontak. Apalagi waktu itu emosinya tidak stabil. Kalaupun dia tidak memberontak, dia akan menjadi pendendam. Itu akibatnya. Dan dia membentuk karakter atau watak suka menyalahkan orang lain karena dia sering disalah-salahkan. Jadi dia membentuk karakter suka menyalahkan orang lain. Itu hasilnya ya. Nah, kalau posisi membuat bersalah, akibatnya murid akan menyembunyikan sesuatu dari kita. Jadi dia tertutup, dia akan merasa bersalah gitu. Aduh, saya sudah membuat guru sedih ya, gini dia merasa dia menyembunyikan sesuatu tidak mau menyampaikan, ya. Dan lebih parahnya dia akan menyangkal, mungkin dia akan menyangkal, tidak begini kok, ya. Dan lebih parah lagi dia akan bersikap tidak jujur atau berbohong, ya. Kalau lama-lamaan. Dan kalau posisi teman ini mengakibatkan dia tergantung guru ini yang suka ini kok. Ya baik, membantu saya, jadi dia jadi tergantung. Ya, kalau posisi pemantau ini menyesuaikan bila diawasi. Istilahnya, kalau gurunya ada, kan gurunya kamu sudah lakukan ini, konsekuensinya apa? Jadi konsekuensinya misalnya dia harus mengerjakan ini harus kita awasi. Ya, ini juga harus kita awasi baru mau dia mengerjakannya, melakukannya. Jadi belum yang kita inginkan gitu ya. Nah, posisi manajer itu akan menguatkan karakter anak. Kenapa? Karena kita kan mengembalikan ke dia apa yang perlu kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, ya, untuk memperbaiki ini. Jadi itu akan dia pikir sendiri, itu akan menguatkan karakter dia untuk problem solving skill, ya, menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini posisi yang kita harapkan, ya, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, ya kan? Ketika dia bertanggung jawab atas segala perilaku, sikap, dan pada akhirnya
bisa menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Gitu ya, Bapak. Kita belajar ya supaya bisa meladani posisi manajer. Ada satu teori tentang restitusi ya. Ini Bapak Ibu sudah ada yang belum penggerak ya. Maksudnya ini sama ini kasih tahu ya. Nah ini kita adalah satu cara menanamkan disiplin positif. Gimana caranya? Ada 3 sisi ya, segitiga restitusi namanya. Jadi kita bisa mulai dengan menstabilkan identitas. Ini teorinya kita berkaitan semuanya ya. Harus pencet lagi. Atau apa sih yang mau selesai? Jadi intinya kita semua mau melakukan sesuatu yang terbaik, benar? Nah, jadi ketika anak-anak misalnya melanggar disiplin, yang melakukan suatu kesalahan, jadi kita stabilkan identitas, yang stabilkan emosi dia dulu, karena dia pasti udah panik, cemas gitu ya, saya mau dihukum nih, saya mau diberi sanksi ini. Jadi apa yang kita lakukan? Kita stabilkan identitasnya. Tak apa-apa nak, ya tidak ada manusia yang sempurna, ya. Miss juga pernah melakukan hal seperti itu, ya waktu Miss sekolah. Nah, jadi biar dia tenang, stabil, emosinya harus tekan kuat sih. Tadi saya coba juga. Terus langkah berikutnya itu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, ini teorinya semua perilaku itu memiliki alasan. Ya, ada penyebabnya. Ya. Ada penyebabnya, gitu ya. Jadi istilahnya anak tadi kita sudah stabilkan identitasnya ya. Ya semua orang bisa buat salah, ya pernah melakukan hal seperti itu. Kok selanjutnya yang kita lakukan adalah jadi tanya kenapa dia melakukan hal seperti itu. Ya pasti ada alasan ya dibalik dia melakukan hal seperti itu. Tanyakan dulu alasannya. Itu namanya validasi tindakan ya. Selanjutnya itu kita menanyakan keyakinan. Ya, nah keyakinan kenapa kita butuh keyakinan kelas itu di sini nanti. Jadi kita menanyakan atau mengingatkan kembali keyakinan dia apa? Keyakinan dia tentang nilai-nilai yang baik itu apa? Ya, jadi kita semua memiliki teorinya, kita semua memiliki motivasi yang internal, ya. Jadi kita bangkitkan itu supaya dia menyelesaikan masalah dia sendiri. Ya, bukan dari kita yang menawarkan, tapi dia sendiri. Kita ingatkan kembali keyakinan kelas, keyakinan nilai-nilai baik dia yang dia yakinin, begitu. Ya. Jadi ini sebuah salus dari Jane Dawson ya, ada seorang ahli ya yang ini ada videonya. Ya, Bapak-bapak, video ini sebenarnya juga praktek gitu lah ya. Saya mempraktekkan sama anak murid cara melakukan restitusi gitu. Mungkin saya lanjut dulu ya ke sharing pengalaman ya. Karena sebenarnya hal ini baru saya pelajari, jadi belum sempat terapkan sih. Anak-anak sudah keburu libur ya, jadi sudah tidak bisa saya terapkan ke anak murid. Saya akan minta Bu Jenny ya yang sudah pernah menerapkannya ya, berbagi pengalaman ya. Nah, ini tadi suaranya yang mana? Ya. Jadi ini istilahnya si Simon ini ya anak Bu Olivia. Ini ada skenario nya ya. Jadi
dia melempar kertas ya waktu saya menjelaskan sesuatu gitu ya. Nah, jadi setelah itu saya ambil. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ya, tahu Miss, kalau manusia sempurna itu namanya Buddha, Miss. Benar, kamu tahu kan? Waktu Miss masih sekolah, Miss juga pernah melempar kertas di kelas loh. Tidak benar, Miss. Ya benar dong, masa Miss bohong? Kamu pasti punya alasan agar kamu lakukan hal itu ya. Nah, sekarang kasih tahu Miss dong, kenapa kamu melempar kertas lagi? Sebenarnya saya jadi merasa bosan dan mau bersenang-senang saja, Miss. Oh begitu. Kira-kira apakah yang wanita atau kelas yang idealnya? Kelas yang mananya menghormati gurunya ketika engkau berikutan, Miss. Terus apa nilai-nilai baik yang kamu yakini ketika guru sedang menjelaskan materi? Nilai baik. Mungkin mendengarkan penjelasan guru dengan baik, Miss. Nah, itu yang kamu yakinin kan? Semoga kedepannya mengingat ya keyakinan kamu sendiri. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik dengan tidak melempar kertas lagi. Baik, Miss. Maaf ya, saya tidak akan melempar kertas lagi. Nah, gitu dong. Remember silence is be a good student. Oke, Miss. Maaf Bapak Ibu. Tadi saya updatekan semua ini, maaf ya. Ya ini contoh ya. Ini sebenarnya ada skenario-nya yang sebenarnya belum saya terapkan di sini, Bapak Ibu ya. Ya, jadi silakan berbagi sedikit pengalaman buat kita. Saya Pakai mic. nggak usah pakai mic ya, saya terdengar loh. Iya Pak. Apalagi saya. Saya keringatan nih, padahal dingin. Basah loh, nanti ke konslet ininya mikrofonnya. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya di sini posisinya hanya berbagi apa yang pernah saya lakukan di kelas. Untuk teori-teori yang disampaikan Miss Aswan ini sebenarnya sangat bagus untuk kita, tapi karena kita terbiasa sebelum mengenal ini kan kita sudah terbiasa melakukan dengan cara kita sendiri. Jadi kita secara perlahan-lahan lah memperbaiki diri dulu. Apa teori yang disampaikan Miss Aswan dirasakan dulu ke diri kita, baru kita lakukan. Kalau nggak terasa memang ini kaku cara melaksanakannya. Dan yang saya alami adalah di kelas saya itu ada namanya Satio. Nah, Satio ini membuat teman wanitanya resah karena kebiasaan bermainnya agak genit menurut teman-teman ceweknya. Di mana teman-teman cewek ngumpul, dia memang lari-lari sama teman cowoknya, tapi ditabrak teman cewek. Dan nabraknya itu bukan kena badan, tapi dia cari posisi-posisi yang cewek merasa gak nyaman, seperti panggul, dada, dia senggol. Nah, yang kena itu teman satu kelas, teman cewek satu kelas, tapi tidak ada yang maksudnya tidak ada yang merasa Sakio ini nggak sopan. Tapi ada satu anak yang sangat sensitif dan dia bilang ke saya. Nah, karena sudah dapat laporan, lalu saya panggil Sakio. Di sini awalnya saya marah. Lalu saya ingat apa yang sudah saya pelajari, kenapa tidak saya terapkan. Rasakan baik-baik, jadi saya menenangkan diri dulu. Saya perlihatkan sama Satyo bahwa saya menarik nafas. Dan Satyo itu tidak nanya, ngapain lah ibu nih? Dia ngomong ke saya, ngapain narik nafas? Bang, ibu seperti ini, ibu menenangkan diri, ibu pengen marah loh. Ibu pengen nyubit kamu, nggak sopan, genit banget, tapi ibu mau tenang dulu ya. Nah, itu cara saya memperlihatkan, menunjukkan sama Satyo bahwa saat kita marah, kita butuh menenangkan diri. Dan kalau tidak dikatakan seperti itu, anak-anak tidak akan tahu ngapain ibu dia menarik-narik nafas. Dan karena masih belajar dan anak-anak juga mengetahui itu, saya ucapkan dengan lantang ibu sedang menenangkan diri. Nah, saya ucapkan seperti itu. Lalu setelah itu saya ingat Satyo sudah membuat teman satu kelas tidak nyaman, terutama yang wanita. Dan Satyo jika dimarahi, saya berpikir saat menenangkan diri, kalau dia dimarahi, dia hanya akan dapat kesal. Kalau tidak kesal, dia merasa bersalah. Lalu setelah merasa bersalah, dia akan merasa dikucilkan. Karena yang kena ini
sebagai pemantau. Kita tidak bisa serta-merta jadi manajer, karena di dalam manajer itu kita harus sebagai teman, kita harus akrab dengan anak, kita harus tegas dengan anak, tapi kita hindari menghukum. Itu posisi manajer yang saya pahami. Jadi saya tanya sama Satyo, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Kamu sadar nggak sudah membuat teman tidak nyaman? Dan Satyo jawab tidak tahu. Dan dia tidak tahu, dia cuma main-main. Nah di situ saya memberitahu bahwa teman wanitanya merasa tidak nyaman karena ada bagian tubuh antara laki-laki dan perempuan tidak bisa lagi sama posisinya jika kena senggol atau dipegang atau disentuh. Saya kasih tahu Satyo belak-belakan. Saya kasih tahu belak-belakan bagian ini tidak boleh. Nah supaya anak-anak tidak merasa, mungkin kita dulu merasa tabu ya membicarakan hal-hal private ke anak-anak kita. Tapi sekarang saya merasa tidak boleh lagi karena anak-anak sudah dapat informasi dari YouTube. Kalau tidak dikatakan terang-terangan, mereka tidak mengerti apa yang kita katakan. Saya ucapkan terang-terangan, lalu saya bilang, oh iya, baik. Terus gimana? Kamu merasa gimana sekarang di dalam kelas? Saya tanya dulu perasaan Satyo. Kamu gimana? Gimana apa perasaan? Apa yang kamu rasakan di dalam kelas sekarang? Teman-teman nggak ada yang mau satu kelompok. Kamu tahu kenapa teman nggak ada yang mau satu kelompok? Nggak tahu, saya kan main-main aja karena hal tadi mereka nggak nyaman. Saya beritahu seperti itu. Lalu ke depan saya tanya lagi, jadi ke depannya kita kan udah sepakat nih pengen kelas yang nyaman. Kalau pengen kelas yang nyaman, kita harus bisa nyaman dan kita harus bisa membuat orang lain nyaman. Baru tempat kita merasa nyaman. Dan dia bilang saya mau nyaman di kelas saya, nggak mau dikucilkan. Di situ saya dapat poin. Ternyata anak ini juga merasa walaupun temannya nggak bilang nggak mau, tapi tiap dia datang temannya menghindar, malah cari kesibukan lain. Nah dia ternyata dia merasa dia juga dikucilkan. Nah di situ saat terjadi seperti itu saya panggil teman perempuannya. Semua teman perempuan yang merasa kesal saya panggil. Nah Satyo di dekat saya, teman perempuannya ada di situ semua. Nah saya minta mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan berdua. Yang perempuan ini sepakat kayak nyerang Satyo. Iya, kamu soalnya lebih banget, kamu megang ini, semuanya disebut. Nah Satyo bilang, aku nggak merasa, aku cuma main-main aja. Tapi saya luruskan kembali, saya ingatkan kembali Satyo, kita sudah dewasa. Cara bermain anak laki-laki dan perempuan tidak sama lagi seperti anak kecil yang bermain. Ada bagian tubuh yang penting yang tidak boleh disentuh oleh lawan jenis. Oke, Satyo saya minta apakah paham? Satyo bilang paham. Lalu yang perempuan saya tanya, gimana? Kita satu kelas satu keluarga. Kalian mau merasa nyaman tidak di kelas? Mau. Satyo mau merasa nyaman tidak di kelas? Mau. Berarti dengan keadaan seperti ini Satyo sudah bilang tidak ada niat untuk menyentuh daerah pribadi. Yang perempuan merasa tersentuh. Di sini ada miskomunikasi dan salah cara bermain. Apa yang harus dilakukan? Saya bilang seperti itu. Satyo menjawab tidak akan bermain seperti itu lagi. Itu di depan teman perempuan. Dan saya punya hal yang harus saya bilang ke Satyo, tapi saya tahan. Nah Satyo bilang saya tidak akan bermain seperti itu lagi. Karena Satyo bilang seperti itu, saya tanya ke yang perempuan. Berarti kalau Satyo sudah mengaku dan ingin memperbaiki diri, apa yang harusnya kalian lakukan? Mereka awalnya bingung. Saya tunggu beberapa saat, ada yang mencoba membuka kesempatan kedua. Dan itu yang saya rasakan di posisi manajer itu. Kita saat menerima anak melakukan kesalahan, kita harus bisa mengembalikan dia ke komunitas dia, mengembalikan dia ke kelas dia, mengembalikan dia ke teman-teman dia, sehingga dia kembali merasa diterima, dia bisa memperbaiki diri, dan temannya bisa mengontrol diri untuk mencoba menerima dia. Nah, itu hal besar sebagai manajer yang harus kita lakukan. Kita bisa mengembalikan jati diri dia, mengembalikan kenyamanan tempat yang sudah mereka kacaukan lah istilahnya. Mereka cari masalah di sini, tapi mereka harus bisa kita buat nyaman. Setelah udah sepakat ini, mereka mau menerima Satyo mencoba memperbaiki diri, udah sepakat anak-anak perempuan pergi ke kelas. Saya masih gak puas. Saya ngomong sama Satyo,
tidak akan terulang lagi. Apakah ada seandainya? Saya bilang nggak ada seandainya. Oke, karena saya nggak puas, saya merasa kok anak ini berserah diri, saya merasa ini kebiasaan, tapi kok berserah diri pengen berubah itu saya kurang puas. Mungkin di situ ini yang saya bilang kita masih belajar. Nah, terus saya bilang Mas Satio, ini kamu sudah bermain dengan cara seperti ini, berarti itu sudah jadi kebiasaan. Seandainya, kan memang kamu bilang nggak ada seandainya, tapi ibu bilang seandainya kamu melakukan itu, kamu cepat sadar diri. Misalnya nih kamu lari-larian, pengennya ke tempat perempuan, kamu langsung sadar diri kan? Jangan larinya ke tempat yang lain, gitu. Seandainya tidak sengaja dan kamu sadar setelah melakukan itu, katakan sama ibu, karena berarti itu ada yang salah di diri kamu. Cepat lapor ke ibu. Kalau kamu masih lari-larian terus tak sengaja nabrak temannya, cepat lapor ke ibu karena ada yang salah mungkin dari kamu. Mari kita bicarakan dan kita cari orang yang lebih kompeten supaya bisa ngasih tahu kamu. Nah, seperti itu yang saya lakukan untuk menghadapi, yang pernah saya lakukan saat saya menghadapi masalah. Saya rasa ini masalahnya memang kecil, tapi kebiasaan seperti itu harus Terima kasih Bu Jenny sudah berbagi. Saya yakin masih banyak ya yang bisa dibagikan, terutama juga Bapak Ibu ya, pasti banyak pengalaman dalam menangani anak. Jadi materi atau teori-teori yang kami pelajari ini saya merasa baik, yang bagus ya untuk dibagikan. Jadi Bapak Ibu kalau merasa ini sebenarnya saya intinya aja yang saya sampaikan ya, karena sangat banyak ya. Jika Bapak Ibu ada yang tertarik ya, saya bisa membagikan yang detailnya ya. Mungkin penyampaian saya juga kurang bagus ya, sehingga belum Bapak Ibu nangkap ya. Sebenarnya banyak materi yang bagus yang perlu kita pelajari ya, karena selama ini kita lakukan sesuai apa yang kita mau gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita pelajari lagi ya gitu. Jadi semoga kita bisa, terima kasih atas dukungannya, semoga kita bisa sama-sama membangun dan mengembangkan budaya positif ya di lingkungan kita dari menerapkan disiplin positif ya dengan cara-cara ya teori-teori yang kita pelajari hari ini ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan sedikit masukan atau intuisi setelah mendengarkan pemaparan saya, sharingnya. Ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu? Ada? Bertanya boleh? Mas Sugi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin belajar dan sekaligus bertanya juga. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain juga bisa memberikan masukan juga. Karena kita selalu belajar, dan jadi dari belajar itu kita mengevaluasi diri kita. Jadi begini, pada saat saya membagikan hadiah kepada kelompok terbaik untuk proyek profil Pancasila di kelas 7I, jadi ada sebagian yang kecewa. Jadi saya melihat ekspresi rasa kecewa mereka. Jadi mungkin kesalahan dari saya ini ya, dari menyampaikan informasi gitu ya. Jadi kan ada 10 ya hadiahnya, buku tulis ya. Jadi saya cerita. Nah ini buat kelompok yang terbaik dalam proyek profil Pancasila. Lalu yang terbaik itu maju depan, lalu saya memberikan hadiahnya, lalu didominasi. Lalu saya melihat sekilas anak-anak yang lain masih kecewa ya. Jadi saya mencari solusi, lalu saya
belikan snack ya, snack bebek 2 kotak. Oh ini ada hadiah penghargaan juga kepada kelompok yang lain atas jeripaya kalian dalam mensukseskan proyek Profit Pancasila. Jadi dibagikan. Jadi akhirnya mereka merasa happy. Apakah cara yang saya lakukan ini apakah sudah boleh dikatakan yang terbaik atau salah begitu ya? Ya, Pak Sudi, Itu pertanyaan. ya, sudah menangkap. Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi? Kalau saya, ya Pak Sudi. Oh, dari ya. Kalau saya sebenarnya apa yang kita lakukan itu semua kita niatnya baik, benar ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin hasilnya yang perlu kita perhatikan, seperti memberikan penghargaan yang tadi saya sempat sampaikan ya. Jadi itu akan ya menyebabkan ketergantungan ya, menyebabkan mereka tidak mau berusaha. Itu hukum yang saya akan menyebabkan merusak hubungan. Tadi saya yang dihargai ya pasti senang ya, tapi di mana yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah itu jadi penghargaan dalam bentuk barang atau itu kalau bagi saya ya itu sebaiknya kita mengurangi ya atau menghindari ya. Jadi penghargaan yang benar-benar dari kita menghargai nilai-nilai yang dia yakini itu, maksudnya kita menemukan motivasi yang internal dari dia, kenapa dia mau melakukan ini dengan baik. Itu yang kita hargai, itu yang kita tekankan di situ. Bukan karena dia sudah melakukan baik kita ini terus istilahnya tidak hanya sekedar begitu. Seperti Bapak bisa merasakan sendiri ada yang kecewa kan? Bapak juga sudah sadar bahwa dengan penghargaan ke sebagian saja yang lain merasa kecewa. Itu mungkin kita perlu pikirkan memberikan penghargaan yang lebih baik lagi ke depannya ya. Mungkin akan bisa saya tampung, saya tanyakan ke instruktur kami nanti ya. Atau Bapak Ibu yang lain yang mau tanggapi, mau Felix, mungkin ada pengalaman. Saya sedikit berbagi aja. Ya, karena Mas Felix ini juga punya guru penggerak. Ada satu kalimat yang mengena selama saya, dimana suatu pujian atau hadiah yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok itu akan menjadi pujian akan menjadi satu hal yang dibenci oleh orang lain juga. Kenapa? Ketika A dan B sama-sama melakukan hal yang sama, tetapi kita hanya menilai dengan sudut pandang kita sendiri sebagai guru, dan kita memberikan yang terbaik, yang best of the best kepada A. Apakah itu menjadi satu hal yang malah menjadi satu hal yang tidak bagus untuk yang lainnya, karena mereka sama-sama melakukan hal yang sama dengan usaha dan cara mereka yang tidak bisa disamakan, karena setiap murid itu adalah unik, tidak bisa disamakan dengan cara dan hal yang mereka lakukan itu adalah sama. Jadi untuk ujian atau hadiah yang diberikan ke sekelompok atau ke seseorang saja, saya kurang setuju ya untuk hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu. Ya, jadi kita belajar untuk menghindari ya ujian atau penghargaan ke satu orang atau sekelompok orang yang kalau menurut teori ini ya kita semuanya kalau kita mau memberikan penghargaan ujian itu ke semuanya, bukan ke satu orang atau sekelompok orang saja, karena kita juga pernah merasa berada di posisi seperti itu ya. Sudah yang itu aja yang dapat penghargaan saya biasa-biasa aja. Itu sebenarnya ada efek panjangnya ya, kita tidak menyadari ya. Jadi
kita tidak mau buat apa, saya nggak masalah dihargai kok kita. Kadang timbul rasa seperti itu yang jujur saja yang pernah kita rasakan ya, saya terutama saya rasakan ya. Jadi kita juga belajar bagaimana menyikapi ya pemberian penghargaan ini dengan lebih baik ya. Saya rasa Bapak Ibu cukup bijaksana, lebih bijaksana dari sini ya, dan tahu ini ya dari saya juga ya. Oke, terima kasih masukinya yang apapun. Terima kasih atas kesempatan. Jadi kira-kira kesimpulannya apa? Kalau seandainya satu kelas ada yang achieve dan ada yang tidak achieve, lalu sebagai yang referensi Ibu tadi yang mengatakan memuji salah satu pihak itu banyak sisi negatifnya. Nah, selanjutnya harus bagaimana guru menanggapi masalah ini di kelas? Karena tentu setiap pembelajaran hal ini sering terjadi. Jadi apa yang bisa kita lakukan sehingga bisa mendatangkan keadilan bagi anak? Ya. Dari tadi saya tidak melihat solusinya. Ya, kalau ya ini kan kita belajar teori-teori, saya juga baru pelajari. Kalau saya nanggapinya ya, nah ketika kita sudah tahu ini kekurangan ya dari memberikan penghargaan, kalau saya ya mungkin juga Bapak Ibu yang lain bisa sharing berbagi. Kalau saya kita memberikan penghargaan, saya coba menghindari sih, setelah ini saya akan mencoba menghindari memberikan penghargaan hanya ke satu orang, tapi saya tidak menyebutkan nama anak itu, tapi saya memuji dengan hal-hal yang dia lakukan. Saya mau memuji hal-hal yang dia lakukan, terus dan kita motivasi anak lain juga, dan kita coba mengidentifikasi, menyadari bahkan ada anak murid yang nakal istilahnya ya, yang akademisnya itunya lemah banget, ada sesuatu yang baik dari dia, kita juga sampaikan ya. Jadi istilahnya kita kalau memberikan penghargaan itu memberikan penghargaan ke semuanya, tidak hanya ke satu orang atau ke dua orang begitu ya. Jadi anak-anak merasa, oh walaupun saya tidak sebagus si A, tidak sebagus si ini, saya juga sangat dihargai. Saya juga sangat dihargai sama Pak Guru, sama Bu Guru. Nah, itu memotivasi dia untuk belajar lebih baik, untuk melakukan lebih bagus, lebih baik lagi gitu kan Bapak Ibu. Mungkin koreksiannya kalau salah menanggapinya ya. Ada Bapak Ibu yang mau berbagi? Silakan Bu Jenny. Berbagi saja Bu ini Bu Waswan. Sesuai yang kita hadapi di kelas, sebenarnya materi yang ini yang kita pelajari ini sebenarnya tidak berhenti sampai di sini. Di sini hubungannya ada ke pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita menyadari setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, jadi kita sebagai guru kita harus tahu dulu si A ini baru sampai mana kemampuannya, si B baru sampai mana, sedangkan tujuan pembelajaran kita mereka semua harus mencapai apa. Nah, gitu. Jadi saat kita sadar, kita terlebih dahulu kita harus sadar kemampuan si A ini baru punya apa, dia baru punya apa, kemampuan si B dia baru punya apa, kemampuan si C sudah punya apa. Jadi saat kita memberikan penghargaan itu bukan secara ranking per kelas di mana kemampuan awal mereka berbeda-beda. Tapi kita bisa sama-sama memberikan penghargaan seperti ini misalnya, yang pernah saya hadapi. Misalnya si Ani dia baru bisa 2 tambah 3, tapi dia belum bisa 2 tambah 3. Sedangkan si Budi dia sudah bisa soal cerita. Saat si Ani mengalami peningkatan bisa menjumlahkan atau mengurangi 3 angka, di situ saya sudah memberikan motivasi. Ternyata kamu sudah bisa, oh kamu kan udah bisa nih sampai sini. Berarti kalau ibu tambahkan, bisa nggak kira-kira? Mau coba nggak kira-kira? Nah, jadi itu saat dia mencapai hal 3 itu, saya tetap memberi penghargaan itu mungkin merupakan penghargaan atau pujian, tetapi tidak satu kelas, tetapi tidak disamaratakan satu kelas. Kita memandang sampai di mana
mereka bisa menambah kemampuan mereka. Dan pujiannya tentu saja berbeda dengan pujian yang lain, karena setiap anak memiliki setiap anak kita berikan pujian itu sebenarnya motivasi juga. Yang saya pelajari dulu ya Bu Elvan, sebenarnya motivasi juga, karena motivasi itu ada dua, dari diri sendiri dan dari luar. Karena motivasi luar juga bisa menguatkan kita dan memberi kita kesadaran bahwa oh memang apa yang saya lakukan sudah benar gitu. Karena kalau kita sendiri nih, kita merasa kita benar, belum tentu apa yang kita lakukan memang benar. Tapi saat orang lain bilang, oh iya caraku sudah benar, nah di situ kita menjadi kuat. Oh berarti saya bisa melanjutkan ke tahap berikutnya karena orang sudah mengkonfirmasi bahwa saya benar. Nah jadi mungkin pujiannya ini nggak apa-apa pujiannya Pak Pun, tapi setiap anak memiliki cara kita memuji berbeda karena pencapaian setiap mereka juga berbeda. Yang dilarang itu mungkin, yang tidak pas itu mungkin ke pujian secara klasikal kayak ranking itu. Itu yang kalau tidak baik. Oke. Terima kasih Bu Jenny. Saya jadi terpikir satu hal ya. Mungkin masuk vakum ketika penghargaan yang kita paparkan di sini itu tidak kita memberikannya di forum. Ya kalau memuji anak secara pribadi itu sangat bagus dan memang ada efeknya ya seperti Bu Jenny bilang. Jadi cuman efeknya itu dalam jangka pendek. Tadi di awal saya sampaikan. Jadi jangka pendek untuk supaya anak ini mau berusaha yang terbaik dan terus seterusnya itu memang kita harus menggali motivasi intrinsik ya internal dari diri dia begitu, bukan dari luar yang memberikan penghargaan dan mau seperti itu. Kalau pujian yang mungkin yang seperti saya baru terpikirkan, kita bisa tetap kalau kita memuji anak itu memang sesuatu hal yang sangat baik ya. Ya, jadi tidak di forum seperti yang disampaikan di dalam teori ini atas ranking atau apa gitu Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu, maaf saya sudah mengambil waktu banyak ya dari tadi. Ya, saya sangat senang Bapak Ibu juga antusias menanyakan beberapa hal ya. Semoga kedepannya kita bisa saling berbagi dan memang dalam kas kita ya hasil dari asesmennya kita butuh membentuk komunitas pelajar ya dan komunitas praktisi ya. Bisa juga kita bantuan Sefeli sama Bu Jenny ya. Kita perlu membentuk komunitas pelajar itu nanti semester depan lah ya kita baru membicarakan karena waktunya sudah cukup panjang ya. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu, semangat terus ya selamat beraktivitas selanjutnya.